Ya, acara optimis untuk malam ini di komunitas para sales Super Nusantara dengan pembicara kita Ibu Sofi Balkis, MPSI psikolog. Adapun Ibu ini adalah dosen psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan Ibu Sofi ini adalah berkonsentrasi psikologi industri dan berikutnya juga instruktur kewirausahaan psikologi service dan pengembangan sikap profesi di Sekolah Hotel Surabaya, dan kemudian juga sebagai wakil ketua AP21 Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Wilayah Jawa Timur. Kemudian juga asesor MSDM BNSP, dan kemudian juga sebagai trainer Safe Total Healing, kemudian juga sebagai trainer CFT terapi, kemudian juga sebagai statement analisis, dan yang terakhir juga sebagai trainer public speaking. Yang pastinya Ibu Sofi ini punya banyak sekali pengalaman di bidang psikologi, dan pastinya malam ini kita akan membahas topik yang menarik, dan yang pastinya kita juga nanti menunggu feedback dari teman-teman, dari Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita mulai seperti itu. Baik, mungkin Ibu saya kembalikan lagi ke Pak Hermansyah ya, Pak Hermansyah. Ya, thank you Mbak Sally. Welcome Bu Sofi, dan welcome juga teman-teman di acara Optimis. Luar biasa ya, dari Pak Yudi Ananta, beliau sangat konsisten ya. Saya mengikuti kiprah beliau ini udah cukup lama juga. Pak Yudi Ananta ini dari zaman dulu Kompas dulu ya. Komunitas Sales Sumeneb, sekarang jadi Konus ya. Dan Kompas Nusantara. Ya, Kompas Nusantara sekarang, dan luar biasa di malam hari ini kita ada di acara Optimis dengan kehadiran pembicara yang luar biasa. Sebelumnya saya juga udah pernah ikut webinar beliau ini, tapi malam hari ini insya Allah akan banyak belajar lagi. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Bu Sofi, kita kasih aplaus yang meriah. Ya, kasih emot icon aplausnya, silakan Bu Sofi. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tersanjung gitu ya. Permisi, saya izin share ya, bisa ya? Bisa Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sales Nusantara untuk kita semua, karena pada diri kita ini terdapat salesmanship gitu ya. Nah, pada perjumpaan kedua ini ya dengan timnya Pak Yudi. Ya, permisi, mohon maaf, saya itu di kamar hotel dan AC-ku nggak dingin, ini ada yang ketok pintu. Permisi, mohon Pak Yudi tolong disampaikan kenapa topik ini yang dipilih sebentar ya. Ya. Silakan Pak Yudi Ananta. Siap. Topik ini pastinya dibutuhkan oleh teman-teman kita yang berprofesi sebagai sales ya. Jadi pastinya setiap bulan itu dikejar-kejar ya target ya. Nah, maka dari itu saya sambungkan ke beliau itu usulan topik ya, inilah kaitannya dengan emosional ya. Bagaimana tips and trick mengatasi emosi para sales khususnya menghadapi target ya. Karena saya lihat
para sales itu biasanya salesman, sales girl itu, nah Mbak Sally juga di sales manager pasti tahu lah ya. Biasanya bebannya tuh kalau mau closingan wah luar biasa berat ya, tertekan sekali. Nah itu biasanya kita butuh tips and trick ini bagaimana punya mental yang kuat ya. Maka dari itu saya minta ke Bu Sofi, mungkin ini bisa jadi topik Bu, seperti itu. Silakan Bu Sofi. Sudah saya jelaskan sedikit ininya tentang topiknya. Kalau materinya beliau yang nanti menjelaskan. Kemit ya, kemit. Ya, terima kasih Pak Yudi Siap. atas kesempatan dan apresiasinya ya. Jadi ini hasil diskusi saya dengan Pak Yudi gitu ya. Untuk sales ini materi yang terkait dengan problem emosi apa gitu. Karena saya kan seorang psikolog, saya juga sering memberi pelatihan tentang self healing gitu ya. Saya buka kelas untuk kesehatan mental begitu ya, untuk terapi begitu. Nah, lalu yang terkoneksi dengan sales ini apa begitu. Nah, kemudian tercetus ya ide untuk membahas gitu ya. Kita bahas bareng. Saya hanya memantik saja bahwa apa yang menjadi problem emosi itu jadi satu fenomena begitu, satu fenomena yang sering terjadi. Baik, permisi izinkan saya memberi satu pengantar begitu ya nanti untuk diskusi berikutnya ya. Disampaikan profil saya. Nah, kemudian kita buka dengan apa itu sales gitu ya. Saya tadi sempat menyebutkan bahwa kita semua self-managed gitu ya. Pada diri kita punya jiwa menjual begitu. Kita punya satu potensi gitu ya untuk menjual diri kita begitu secara pribadi begitu ya. Meskipun saya dosen, saya psikolog jual jasa. Nah, ini Bapak Ibu Mas ini jual produk gitu ya. Ada juga yang jual lewat entertain ya. Jadi influencer, kemudian video TikTok gitu ya. Nah, itu lalu di YouTube, video-video di YouTube itu juga bagian dari penjualan gitu ya. Lalu politik, nah politik juga ada jualan, ada gitu ya. Karena untuk satu personal branding itu butuh tanda kutip dijual gitu ya. Kemudian untuk menokohkan seseorang itu perlu satu strategi penjualan, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya dunia sales kata Mas Yudi ya, kita semua sales begitu ya Mas Yudi ya. Kemarin malah ada yang polisi gitu ya. Ada Bapak polisi atau Bapak tentara kemarin yang join itu. Nah, ada dari kepolisian, ada Kapolres, ada juga pejabat pemerintah, ada Intel juga gitu ya. Iya, ada bupati, ada juga Bu Pak Sekda, terus kemudian dosen, rektor, dokter, pengacara, semua. Sampai tokoh-tokoh nasional juga kan, ada motivator, semua gabung jadi satu di grup Konus ini, komunitas sales. Ya, itu kerennya gitu ya. Kerennya bahwa ternyata konsep sales itu ada pada diri tiap orang begitu ya. Cuma pada istilahnya variasi yang berbeda begitu ya. Konsepnya sama nih gitu ya. Misalkan konsepnya adalah pecel gitu ya, tapi pecelnya itu bisa isinya macam-macam gitu. Bisa isi cambar, bisa isi kacang panjang, bisa isi sayur macam-macam gitu ya. Nah, itu menjadi satu varian begitu ya. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Nah, sales sebagai ujung tombak atau garda depan dari pemasaran suatu produk. Mohon maaf, ini tidak hanya produk ya, bisa jasa atau tadi ya personal branding begitu ya, atau dia menjual tanda kutip lembaganya gitu. Bagaimana dia membuat lembaganya ini diminati, membuat satu kepercayaan publik gitu ya, agar lembaganya, organisasinya gitu ya, dinasnya gitu ya, tidak hanya toko gitu ya, tidak hanya produknya, tapi lembaganya itu juga dijual dalam arti itu
menjadi daya tarik masyarakat untuk mengambil satu sikap membeli produk jasanya gitu ya, atau terlibat dalam pelayanan publik begitu ya. Nah, kita sepakat nih, ternyata sales itu ada pada diri tiap orang, varian penjualannya macam-macam gitu ya. Nah, kemudian tugasnya adalah mencari produk atau jasa apa yang akan dijual dan itu diminati, ingin dibeli begitu. Jadi tidak hanya sekedar menjual, tapi mikir nih sales gitu ya. Kalau saya jual ini, masyarakat itu butuh beli ini untuk apa? Atau masyarakat mendapatkan produk ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan apa? Gitu ya. Jadi motivasi terbangun untuk masyarakat itu dipikirkan oleh sales gitu ya, agar masyarakat membeli ini, baik tadi produk, jasa, personal branding begitu ya. Nah itu satu tantangan ya, buat saya itu satu tantangan. Saya sebelum jadi dosen itu sudah jadi praktisi gitu ya. Nah saya praktisi juga akhirnya membuat membuat satu cara agar jasa saya diminati, dibeli, terjual begitu ya. Gitu. Mulai membuat kartu nama, kemudian membuat proposal, lalu saya membangun jejaring dengan, kalau di psikologi itu psikotes ya, jadi ke MGBK, ke Persatuan Kepala Sekolah, saya keliling dulu itu, gitu ya, Surabaya, Malang gitu ya, pernah juga ke Lamongan, ke Tuban gitu ya, kemudian, nah ini ada satu kritik ya biasanya teman-teman ya. Ada profesi tertentu yang mungkin arogansi ya, enak aku katik dodolan gitu ya, sudah dicari orang gitu ya, profesi yang semacam itu. Nah itu jangan membuat kita kecil hati gitu ya. Meskipun saat itu saya kecil hati, saya belum tahu ilmunya waktu itu ya. Jadi ada satu tantangan buat kita bahwa ada saatnya kita itu kesannya ngoyo gitu ya. Ada profesi tertentu yang nggak perlu ngoyo, sudah dicari orang. Orang sudah minat untuk beli atau menggunakan jasanya, menggunakan produk. Ada juga yang kita harus selling gitu, kita harus menjual atau membuat orang minat untuk beli dan butuh gitu ya, butuh berkelanjutan begitu ya. Itu tantangan buat kita gitu ya. Nah ini yang terjadi pada inner self kita sebagai sales ya, di dalam diri kita itu ada niat nih gitu ya, niat memotivasi diri gitu ya. Kok jadi sales buat apa gitu ya? Buat income, pendapatan, penghasilan bulanan gitu ya. Atau untuk kebutuhan keluarga, atau untuk nyelengin yang masih muda ya, yang masih mahasiswa ini nyelengin, nabung gitu mungkin untuk biaya nikah gitu ya. Ada juga yang nyelengi untuk hari tua gitu ya. Ada juga yang ingin menambah penghasilan gitu ya, dia sudah pegawai tetap tapi ingin menambah penghasilan gitu ya. Passive income juga mungkin jangka panjang begitu ya. Lalu ada juga yang motivasi diri sebagai sales tadi untuk personal branding, untuk menambah citra positif ya, positif citra dari lembaganya, dari komunitasnya begitu ya. Sampai influencer tadi ya, yang di sosial media ya, itu sampai membuat orang terpengaruh gitu ya dengan ide-idenya, dengan provokasinya gitu ya, dengan opini buildingnya gitu ya, membangun opini publik gitu ya. Wah, itu influencer itu bayarannya besar gitu ya, atau mengendorse gitu ya, membantu mengendorse gitu ya. Nah itu sebenarnya ada niat dalam diri untuk apa gitu ya, untuk satu kepuasan, untuk satu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi di situ ya, itu secara inner self gitu. Lalu selain itu juga ada target capaian ya. Jadi motivasi itu menjadi dasar untuk mencapai target. Nah kalau ingin mendapat income tambahan, mau nabung, mau buat penghasilan bulanan gitu ya, atau untuk tadi ya untuk menambah citra gitu, personal branding gitu ya, maka harus ada target capaian gitu ya. Bagaimana itu terpenuhi, bagaimana itu
terukur kalau tidak ada targetnya, tidak ada capaian. Nah, begitu itu yang kita alami ya teman-teman ya. Sudah niat banget gitu ya. Maka perlu ada satu goal. Goal yang mau dicapai apa? Dan itu biasanya targeting. Targeting itu berarti ada yang terukur. Betul ya? Ada yang terukur nih. Berapa follower gitu ya kalau di medsos ya. Berapa subscriber gitu ya. Ini luar biasa ini. Ada nggak Pak Yudi yang subscribe yang YouTuber gabung di Onus ini? YouTuber nggak nggak ada yang YouTuber yang memang profesional YouTuber ya. Mungkin kalau punya channel YouTube mungkin ada beberapa member. Ya. Tapi platform jualannya itu ya beralih ke YouTube atau video ya. Video TikTok gitu ya. Tetangga saya itu jualan tahu tek, tiba-tiba dalam sebulan itu depan rumah saya dipakai parkir gitu. Ternyata dibuat viral video TikTok sehingga rumahnya di gang belakang, jadi parkirnya di depan rumahku gitu ya. Keren itu. Ternyata itu dibantu diviralkan untuk produknya terbeli. Wah, keren, kreatif. Tapi cuma sebulan sayangnya. Itu enggak gitu ya. Baik. Nah, tadi karena para sales ya pada diri kita itu ada niat besar dan ada target yang harus dicapai, maka itu berdampak ya teman-teman ya. Dampaknya adalah kita menjadi tertekan. Jadi target itu sebenarnya adalah stresor kita yang membuat kita stres. Gitu ya. Nah, itu yang mau kita diskusikan malam ini. Ya. Yes. Ya, stres gitu ya. Apalagi kalau kebutuhannya lebih dari sekedar hanya untuk membuat orang minat beli atau membangun image gitu ya, lebih dari itu. Misalkan harus income gitu ya. Wah, kebutuhan keluargaku sebulan 5 juta gitu ya. Nambah anak, nambah istri, wah penghasilannya nambah lagi dong gitu ya. Oh, jadi istrinya nambah juga ya, Bu? Iya, akhirnya penghasilannya nambah gitu. Akhirnya jualannya nambah gitu ya. Yang lucu itu mohon maaf ya, yang lucu ini guyonannya terekam nggak ya? Terekam ya, semoga nggak expose, nanti dihapus saja ya. Nggak apa-apa, Bu Sophie. Agak sara gitu ya. Saya punya kenalan lawyer kebetulan dia Madura Pak Yudi. Kata temanku itu bilang gini, "Lah wong Madura itu gampang kawin meneh." Ya apa Mas? Yang penting iku ditukokno apa daging katanya gitu. Jadi dikasih modal beli daging 100.000 itu bisa untuk jualan tiap hari. Jadi 100.000 modal pulaan daging, lalu besok bisa jualan lagi. Daging ya. Temanku ada lagi bawang. Pokoknya iso tak modali ge tuku brambang bawang, iku wis iso memberi nafkah ya. Nah, jadi itu apa namanya? Itu bisa disebut guyonan, bisa disebut satu temuan ya. Ternyata memberi nafkah untuk satu target penjualan itu juga jadi cerita khusus gitu ya, cerita menarik gitu ya. Dengan brambang bawang dan daging itu menjadi satu sumber pendapatan ya, dari penjualan itu bisa membuat orang poligami begitu ya. Ide bagus tuh, Bu Sophie. Itu yang dilakukan oleh orang profesional gitu ya. Jangan ditiru ya. Baik. Nah, karena stres tadi ya. Nah, kalau cuma daging 100.000 sama brambang bawang 50.000 itu mungkin nggak stres ya. Tapi menjadi stres kalau itu targetingnya itu gede gitu ya Pak ya. Misalkan wah ini itu yang viral itu apa itu? Yang viral cerita apa itu yang istrinya dibelikan apartemen begitu ya? Layangan putus, Bu Sophie. Iya. Wah, itu luar biasa. Menarik tuh, Bu Sophie. Itu marketing handal itu. Kalau saya nggak mau nonton dilanjutin Pak, karena gitu. Takut nanti malah overthinking. Oh iya.
Jadi masuk tim Kinan atau Lydia? Kalau saya makinan aja, Pak. Kinan ya. Itu nama tokohnya toh. Oh. Iya. Ada Kinan, Lydia. Lydianya itu yang ininya apa? Pelakor. Ya, pelakornya. Nah, jadi cerita income, pendapatan dengan bisnis apapun atau tadi ya dengan varian penjualan apapun untuk mendapatkan income gitu ya, itu akhirnya bisa menjadi satu peluang baru, peluang baru gitu ya, nambah peluang yang lain begitu ya, narik peluang yang lain. Baik, stres sendiri ya oleh Helliker dan Slocum gitu ya. Ini referensi aja tahun 2011 dinyatakan bahwa stres itu perasaan cemas atau ketegangan fisik ya. Jadi yang namanya stres itu tidak hanya persoalan feeling, tapi juga physical gitu ya. Jadi fisik kita juga ngaruh gitu ya. Jadi beban dari satu pekerjaan, dari satu target penjualan tadi itu membuat kita worry ya, cemas gitu ya. Lalu ada jeredeknya, lalu ada pusingnya gitu ya. Lalu ada apa istilahnya ketegangan di daerah sini, aduh di sini kok rasanya kok capek gitu ya, atau di bahu gitu ya, ada yang sampai tekanan darahnya naik gitu ya. Wah, stres ini karena dikejar target gitu ya. Ada yang sampai tekanan darah tingginya naik gitu ya, masih muda sudah 140, 130, 160 gitu. Karena kerjanya marketing gitu ya. Nah, itu terjadi ya, ketegangan fisik juga terjadi, perasaan cemas, waduh Rek, ini udah mulai tanggal berapa, waduh ini sudah waktunya kejar komisi gitu ya, dan sebagainya. Nah, pengelolaan stres ya, kalau ini dikaitkan dengan stres kerja, secara umum ada 4 ya, Bapak Ibu ya. Pertama, manajemen waktu. Nah, kalau targeting tadi itu di manage waktunya, itu bisa di track gitu ya, bukan di track, bisa dibuat satu step by step-nya gitu ya. Jadi ini seminggu pertama, seminggu kedua, seminggu ketiga, seminggu keempat. Jadi ada termin-termin gitu. Itu manajemen waktunya. Gitu ya. Lalu yang kedua, meningkatkan latihan fisik. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena olahraga, latihan fisik, aerobik, yoga, fitness ya, bersepeda, berenang gitu ya. Itu bisa menimbulkan atau memproduksi hormon endorfin, serotonin. Saya nggak hafal itu detail. Ada 4 ya hormon bahagia ya. Endorfin, serotonin, lupa saya ada 4 gitu ya. Nah, itu terkeluarkan oleh tubuh ketika kita bergerak. Gitu. Ketika kita senyum. Ya. Ketika kita bahagia juga merasa happiness gitu ya. Itu akhirnya hormon bahagia keluar. Tapi olahraga pun itu juga mengeluarkan hormon bahagia gitu ya. Nah, kenapa ibu-ibu suka jalan-jalan di mall sampai berjam-jam? Karena ketika stres tubuhnya butuh bergerak. Ya. Jadi bukan karena cuci matanya itu yang membuat ibunya itu menjadi nggak stres ya, tapi karena berjalan. Berjalan itu memproduksi hormon anti stres. Ya. Nah, maka perlu kita bergerak, tidak stay di satu tempat, gitu ya. Saya termasuk orang yang kalau duduk lama itu bisa kaku, gitu ya, dan ingin rasanya mobile, gitu ya. Entah itu ke kamar mandi, entah itu berjalan di kelas kalau ngajar, entah itu kalau jadi psikolog itu saya keliling ke kelas untuk observasi tim saya untuk melaksanakan psikotes, atau saya mending bagian supervisi gitu ya, daripada saya yang harus hanya berada di satu ruang pun saya akan jalan-jalan observasi. Nah, yang ketiga adalah relaksasi. Jadi ketika
stres, kemudian kita melakukan relaksasi ya. Itu di internet ada itu, relaksasi otot ya. Kemudian melakukan mindful breathing gitu ya. Ada tarikan nafas yang pakai diafragma gitu ya. Nah, itu relaksasi. Atau lewat musik ya, relaksasi lewat musik. Atau grounding. Grounding itu ada yang memeluk pohon, ada yang berjalan di atas rumput, ada yang berjalan tanpa alas kaki gitu ya. Guru saya itu kalau jalan tanpa alas kaki. Mulai dari di hotel itu pelatihan dari kamar ke tempat pelatihan itu nggak pakai alas kaki. Lalu dia kalau pulang ya rumahnya Bali ya, ya sudah dia nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu kecuali itu jalannya basah, baru butuh alas kaki gitu ya. Nah, itu salah satu relax gitu ya. Mengurangi beban ya, jadi kakinya pun dikurangi bebannya. Jadi pakai alas kaki itu dilepas gitu ya, sehingga lebih rileks gitu ya. Ada juga yang pakai musik gitu ya. Ada yang butuh hiburan, relaksasinya beda. Relaksasinya misalkan, maaf dugem gitu. Jadi kalau dengerin musik hirup hingar-bingar, kemudian dia bergerak gitu, itu buat dia rileks gitu ya. Lalu ada juga yang dangdutan gitu ya. Saya pernah di warung itu, wah itu yang gaya dangdutan atau yang gaya keroncongan gitu, lagu-lagu tempo dulu gitu ya. Karena umurnya 40, 50 gitu ya. Nah itu juga relaks. Nah yang keempat adalah perluas jaringan hubungan sosial. Supaya nggak stres. Nah sesama sales bikin meeting, sesama sales bikin ngopi bareng, sesama sales gitu ya. Itu ada tempat cangkruknya kalau nggak salah. Jadi suamiku dulu kan sales juga ya, meskipun dia teknik kimia, ikut perusahaan boiler ya, teman saya itu teknisi boiler. Nah itu dia jualan juga, jualan boiler itu supaya kepake oleh pabrik. Gitu ya. Itu suamiku tahu, itu lombone sales itu warung makannya sales. Nah di situ kopinya, itu di sana kok. Kalau arah Malang kemana, itu suamiku tahu. Jadi di situ itu sales-sales pada kumpul gitu, yang sales luar kota itu pada kumpul. Nah, kemudian jaringan dukungan sosial lain adalah ya ada selain ada grup-grup, ada aktivitas bareng, misalkan ayo piknik bareng, camping bareng, mancing bareng gitu ya. Nah, selain relaksasi itu juga memperluas jaringan dukungan sosial. Di situ ada ngobrolan-ngobrolan, kita saling menguatkan, saling memotivasi, lalu dapat ide baru, dapat pencerahan. Oh, alah temanku seperti itu. Oh, alah ternyata mungkin kasusnya nggak sama persis, tapi tipsnya, caranya itu bisa diadopsi, diadaptasi, begitu ya. Nah, kalau tadi ya dikaitkan dengan motivasi, begini teman-teman. Ketika saya dulu belajar S1 ya, saya belajar psikologi industri organisasi, kemudian saya belajar psikologi konsumen dan marketing gitu ya. Nah, di situ saya dapat sesuatu bahwa memang tidak semua orang punya motivasi menjadi sales. Meskipun secara prinsip salesmanship itu ada potensi itu ada pada tiap orang gitu ya. Tapi tidak semua orang punya motivasi untuk selling, untuk menjual. Ya. Nah, motivasi sendiri adalah kondisi dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginannya untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Ya. Nah, jadi motivasi itu yang menggerakkan ya untuk melakukan sesuatu agar tujuannya tercapai. Nah, motivasi dikaitkan dengan konsep yang disebut drive, want, desire, atau interest, intention, harapan, dan need gitu ya. Ya kita nggak bahas di masing-masing konsep ini ya, tapi memang kita tahu bahwa banyak sisi ternyata ya, motivasi itu banyak sisi ya. Nah, yang tadi saya singgung adalah tidak semua orang
dengan potensi salesmanship pada dirinya, itu punya kebutuhan atau punya keinginan untuk selling. Nah, kalau menurut McClellan, saya baca dulu di S1 itu saya ingat betul. Ternyata ada tiga kebutuhan yang membuat seseorang tadi termotivasi nggak untuk menjadi sales, gitu ya, atau menjadi entrepreneur, gitu ya. Itu karena tiga kebutuhan ini yang mendasari tadi motivasi dia untuk mencapai target, gitu ya, mencapai satu capaian, gitu ya. Nah, pertama adalah need of achievement, keinginan untuk berprestasi, teman-teman. Kalau seseorang punya keinginan menjadi lebih baik, ada penambahan, ada peningkatan, ingin lebih maju, ingin bertambah penghasilan, ingin tadi menambah rumah baru, ingin menambah mobil baru, ingin mendapat tadi ya, ingin membuat satu tambahan baru, gitu ya, yang kita singgung di awal tadi, itu maka dia punya keinginan untuk berprestasi. Dan itu bisa tinggi, sedang, rendah pada diri orang. Nah, orang entrepreneur, dalam hal ini kita kaitkan dengan selling ya, itu need of achievement-nya tinggi. Memang pengen nambah, gitu. Saya tuh pernah disinggung ya, gara-gara saya jualan buku. Saya punya buku pertama dan kedua, gitu ya. Nah, saya kalau seminar itu tak bawa buku, gitu ya. Terus saya tunjukkan buku, gitu ya. Kalau teman dekat sih langsung, aku bawa bukunya loh. Ya, itu buku baru. Kalau nggak kenal itu, permisi, dosen di mana? Oh iya, saya punya buku ini, saya keluarkan. Apa yang dia bilang? Maruk ya, kan sudah jadi dosen, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan. Kok masih jualan? Itu langsung saya dek, gitu ya. Disinggung gitu itu langsung dek, gitu ya. Wih, saya dibilang maruk, gitu ya. Ternyata need of achievement saya, gitu ya, need of achievement saya supaya buku saya diminati, supaya buku saya ini dibaca, gitu ya, atau isinya itu diketahui oleh orang banyak, gitu ya. Itu dibilang maruk, gitu ya. Itu mual gitu ya hatiku ya. Nah, jadi need of achievement itu ada pada diri orang yang ketika tadi ingin mendapat penghasilan tambahan, ingin mendapatkan satu prestasi baru, adanya satu peningkatan setiap hari, gitu ya. Kalau hari ini aku dapat 100, bisa aku minta 150 loh, gitu ya. Ada prestasi, ada ranking, ada satu target, gitu ya, yang meningkat. Ya. Lalu yang kedua need of power, gitu ya. Nah, seorang entrepreneur atau seorang entrepreneur itu berarti kan dia juga sebenarnya selling, gitu ya. Konsep ini kalau ditarik ke selling bahwa dia harus punya kebutuhan untuk power yang tinggi. Kalau nggak tinggi, dia nggak akan berani untuk selling, gitu. Atau tadi menjual diri, gitu. Need of power itu kebutuhan untuk kuasa. Kuasa itu bisa jadi dia ingin punya power, kekuasaan. Kalau aku kaya, aku punya power. Kalau aku punya rumah baru, kalau aku punya mobil baru, aku merasa punya power, gitu. Ya, secara sosial, kemudian secara pengambilan keputusan, gitu ya, atau secara kelembagaan, gitu ya. Wah, kalau punya follower banyak, punya komunitas banyak, kepercayaan publik yang besar, lalu kalau ada survei pelanggan itu hasilnya bagus, gitu ya, powernya meningkat. Nah, orang-orang yang nggak punya salesmanship itu powernya rendah, gitu ya. Need of achievement-nya rendah, nggak perlu lagi nambah penghasilan, nggak perlu lagi pengen peningkatan, dan powernya rendah. Oke, tambahan lagi, power itu tidak sekedar ingin punya kuasa dipandang, gitu ya, tapi dia juga ingin punya pengaruh. Gitu. Power itu pengaruh juga, gitu ya. Selain tadi secara martabat, begitu ya, tapi juga yang punya pengaruh. Nah, atau berada di lingkaran pengaruh, ya. Jadi pengusaha-pengusaha itu
kenapa punya satu jejaring gitu ya? Atau kita lihat orang Kadin gitu ya. Wah, itu pengusaha-pengusaha juragan-juragan gitu ya. Karena dia ingin berada di lingkaran pengaruh, lingkaran kuasa. Gitu. Nah, ini salah satu tips ya juga Pak Yudi ya. Kalau mau berhasil bisnisnya, penjualannya, berada di lingkaran power, berada di lingkaran kekuasaan. Gitu. Ya, misalkan ini jualan alkes gitu, alat kesehatan, maka kan harus berada di pemegang kebijakan untuk itu anggaran kesehatan, misalkan di mana gitu. Saya nggak berani nyebutin. Atau misalkan kalau mobil gitu ya, wah ini mau penjualan mobil harus berada di lingkaran pengaruh yang punya wewenang untuk mengambil keputusan membeli mobil. Wah, misalkan kantor ini, instansi ini, itu butuh pengadaan mobil, gitu kan? Nah, itu juga need of power. Orang yang nggak need of power-nya rendah, itu nggak punya ide untuk tadi masuk ke lingkaran kekuasaan, ingin mendapatkan martabat, status, dan kemampuan mempengaruhi orang. Terus nggak perlu, nggak penting. Lalu yang ketiga adalah need of affiliation. Entrepreneur itu jaringannya luas, temannya banyak, dan dia mau nambah teman. Nggak apa-apa nggak jadi beli, yang penting jadi teman, gitu ya. Oh, nggak apa-apa kita bangun silaturahmi, gitu. Itu sering itu saya dengar kalau saya jualan ke sekolah-sekolah untuk psikotes, untuk pelatihan, begitu ya. Ini jadi teman, gitu ya. Ini jadi saudara, gitu ya. Oh, ternyata temannya teman. Oh, ternyata, gitu ya. Jadi kalau ke sana, Bu Sofi nggak mampir gitu ya. Nah, itu need of afiliasi. Nah, semakin besar need of afiliasi, itu memberi kontribusi pada tadi, pembentukan jiwa pebisnis lah gitu ya. Salesman ini pebisnis. Nah, dari tiga ini, kalau tiga-tiganya menonjol, dominan, wah, memperkuat gitu. Memperkuat tadi, konsep dari salesmanship-nya, dari jiwa bisnisnya, dari potensi tadi sebagai sales gitu ya. Nah, kalau ini quote ya kalau ini quote. Nah, ini perlu satu catatan kita ya. Kalau motivasi kita udah terbentuk ya, tadi karakteristik dari kebutuhan-kebutuhan inner self kita gitu ya. Tapi kita juga harus mengubah cara berpikir kita gitu ya. Cara berpikir kita juga harus kita ubah gitu ya. Itu kalau kita ragu, kita nggak pede, kita grogi, maka itu yang terjadi gitu ya. Seolah-olah itu belum terjadi, tapi pikiran kita, wah nanti ditolak, wah nanti nggak berhasil, wah nanti dikira begini, dikira begitu. Belum melakukan, sudah punya pikiran macam-macam gitu ya. Padahal belum tentu itu real gitu ya. Jadi sebenarnya pikiran itu adalah dunia yang kita ciptakan. Itu pikiran. Dunia yang kita ciptakan. Faktanya nggak begitu. Situasi realnya nggak begitu. Ya, karena kita terjebak. Membuat kita tadi punya rasa cemas, khawatir, nggak pede. Ternyata banyak tuh motivasi kita, kebutuhan kita, gitu ya. Dan ini pikiran kita. Kita nggak melihat itu sebagai peluang, kita nggak melihat itu sebagai suatu tantangan, gitu ya. Nah, berikutnya ini satu teknik ya, Bapak Ibu. Ada teknik CTC, Creative Trauma Cleansing. Ya, saya belajar ini dari Bapak Jumalang Murtaza. Nah, CTC for sales ini, beliau juga mengajarkan tuh di komunitas sales di sebelah gitu ya. Nah, itu ada dua teknik dari CTC ya, yang saya mau share nih malam ini ya. Ketika tadi kita merasa nggak mampu deketi orang ya,
nggak mampu masuk ke lingkaran kuasa. Terus tadi kayak saya dulu saya belum belajar teknik terapi ya, dibilang kemaruk gitu ya, jualan buku, padahal sudah jadi dosen, sudah punya penghasilan gitu ya. Nah itu sakit hati ya gitu ya. Kemudian bisa kecil nyaliku jadi ciut gitu ya. Nah kalau dulu ya saya besarkan hati, nggak ada ilmunya ini ya, saya besarkan hati saya, lalu ada yang bilang tadi ya, enak aku gak atik dodolan, gak atik promo, orang sudah nyari gitu ya. Jadi ngomong gitu ada yang dokter gitu ya. Orang dokter bilang begitu ke saya. Nah, dulu saya nggak tahu ilmunya Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah merasakan sakit hati, kecewa, minder. Nah, lalu itu butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat saya bangkit lagi. Gak apa-apa tetap jualan, gak apa-apa kamu punya kartu nama. Dokter gak ada kartu nama gitu ya. Gak apa-apa kamu jualan buku gitu ya. Karena yang lain pun orang profesor loh jualan buku gitu ya. Itu saya membesarkan diri saya gitu ya. Dan tadi mengubah cara berpikir saya gitu ya. Nah, kemudian saya ketemu nih teknik CTC. Kalau CTC akan lebih instan, akan lebih cepat banget untuk tadi bangkit, untuk teratasi emosi mindernya, sakit hatinya, kecilnya, kecewanya gitu ya, ragunya gitu ya. Itu dengan 2 teknik ya teman-teman. Yaitu tepuk rahan dan putar leher. Saya tutup ya, saya mau tunjukkan. Jadi tepuk rahang itu ini mulai dari bawah telinga, jadi tangan kanan ya, tangan kanan itu di bawah telinga ini. Jadi ketika kita tadi ya memikirkan sesuatu, memikirkan kata-kata orang yang tadi ya, yang bilang saya kemaruk, kok jualan, bla 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 gitu ya. Itu kan perasaan saya jadi ciut gitu ya. Saya jadi mangkel gitu kan. Nah, kalau dulu nggak tahu ilmunya ya. Nah, kalau sekarang itu saya bayangkan dia ngomong gitu ya. Nah, kalau perasaan itu masih muncul, negatifnya masih muncul, itu tepuk sini, saya tolong di spotlight, ya, spotlight ya. Nah, ini di bawah telinga nih ya, Bapak Ibu, di bawah telinga sampai sini, itu ditepuk-tepuk. Sampai tadi rasa mantelnya itu dimunculkan, nggak apa-apa, diingat lagi kejadiannya, kata-katanya gitu ya. Jadi pakai indrawi ya. Jadi kita mengingat lagi, misalkan yang ngomong gitu ya, visual kita, yang ngomong siapa, pakai baju apa, atau yang kata-katanya gitu ya, mungkin intonasi, pilihan kata, aksen suara gitu ya. Ingat lagi gitu sampai tepuk-tepuk. Nah, kalau tangan kiri di rahang kanan. Tepuk-tepuk ini fungsinya adalah memanggil amigdala atau memerintahkan amigdala. Kayak amigdala itu dipanggil gitu ya. Hei amigdala, hei gitu ya. Di otak amigdala itu bagian emosi kan. Itu untuk memproduksi hormon anti stres. Kenapa? Karena di sini kan tegang tuh. Sini tegang. Saya belajar ini ada dokter ya dari Malaysia. Dia dokter bidang bioteknik ya. Jadi di sini ada saraf trigeminal. Ya, itu ada di YouTube ya. Nah, itu kalau ditepuk-tepuk sini, saraf itu akan memanggil otak bagian amigdala untuk mengeluarkan hormon anti stres. Itu bisa sampai 10-15 menit. Ditepuk apa dimasas, Bu? Tepuk. Tepuk gini ya. Clapping, clap. Pas di bawah ini telinga ya. Iya, sampai rahang ini. Sampai rahang. Oh, maju ke depan. Sini dagu. Oh, dagu. Pokoknya jangan ditampar, Pak. Bukan gini ya. Bukan pipi ya, tapi rahang ya. Jadi tepuk-tepuk gini. Kalau ditampar amigdalanya langsung muncul. Keluar nih. Kalau ditampar bukan amigdala yang muncul, tapi itu otak reptilnya. Jadi apa? Otak belakang itu ya, langsung melawan, fight gitu ya. Nah, kemudian teknik kedua Bapak Ibu itu putar leher ya, enggak 360 ya. Segini itu berarti berapa? 5 ya. 5 putar leher sampai ininya kaku, menegang. Squeeze kayak di squeeze itu diputar gitu ya. Ini ya. Nah, itu sambil tadi perasaan emosi tadi dirilis gitu ya. Itu sambil diputar gitu ya. Nah, gitu ya.
putar leher kiri kanan, gitu ya. Nah, kemudian ke atas, gitu ya. Nah, kemudian ke bawah sampai kalau kita duduk itu sampai sepaha ya, sampai sepaha ke bawah gitu. Itu minimal 3 kali lah gitu ya. Nah, itu salah satu teknik untuk cleansing emosi. Jadi emosi itu dibersihkan, tapi yang namanya dibersihkan ya kotorannya harus dikeluarkan. Atau istilahnya emosinya harus keluar. Gitu. Jadi justru yang sehat itu emosinya nggak disimpan. Mangkel, dongkol, kayak tadi ya saya dibilang kemaruk gitu ya. Nah, itu kalau saya dongkol, mangkel itu bisa jadi penyakit ya kalau kata dokter gitu ya. Ini pasti nih punya kejengkelan, punya kemarahan gitu ya. Sehingga metabolisme tubuhnya kan menjadi buruk ya. Gitu. Nah, 2 teknik ini mungkin bisa jadi bekal buat teman-teman ketika ditolak gitu ya. Ditolak ketika dikatai tadi yang nggak enak gitu ya. Atau mungkin dimarahi bos gitu ya. Atau mungkin ragu. Ini berhasil nggak ya gitu ya. Nah, ragu itu juga bagian dari negatif feeling ya. Dari pikiran. Pikirannya negatif, ini perasaannya negatif gitu kan. Nah, maka perasaannya itu diubah dengan motion ya. Jadi teorinya adalah motion create emotion. Motion itu gerakan ya. Meng-create emotion ya. Jadi kita melakukan gerakan agar emosinya berubah. Nah, dari 2 teknik ini itu bisa membantu kita merilis emosi yang pertama, yang kedua nanti dapat walah iya ternyata saya harus lebih berusaha lagi atau saya lebih ngoyo lagi. Oh, ternyata selama ini saya keliru kalau mendengarkan apa kata orang. Gitu. Nah, nanti ada insight muncul Bapak Ibu ya, kalau sudah melakukan clapping atau neck squeezing itu, tiba-tiba ada satu pencerahan baru pada diri kita. Itu tiba-tiba muncul satu kebijaksanaan dalam diri kita. Oh, alah, ternyata selama ini aku keliru kalau dengerin omongan. Ternyata selama ini aku punya mental yang ciut karena takut ditolak, karena oh ya ingat. Nah, ini juga ada tambahan ya. Bisa jadi kita itu punya mental ciut karena dulunya waktu masa kecil kita sering dikecilkan sama orang. Misalkan, alah ngene gak iso. Ini ku goblok gitu ya. Atau misalkan, alah gak entos gitu ya. Nah, bisa jadi kata-kata itu secara indrawi kita merekam ya lewat pendengaran kita gitu ya. Sehingga itu membuat kita itu tidak berani jualan, tidak berani untuk ditolak. Tidak berani untuk menghadapi orang atau tadi masuk dalam lingkaran alah ngapain sih pendekatan, ngapain sih harus ketemu pejabat A, pejabat B, kepala A, kepala B. Dulu yang membuat kebijakan untuk membeli produk itu mereka, gitu ya. Maka kita harus tadi membuat satu influence gitu ya, punya daya pengaruh bahwa ini loh produk kita yang akan membantu lembaganya dia, kelompoknya dia, instansinya dia untuk mendapatkan benefit A, B, C, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, itu kiranya bisa nanti dipraktekkan teman-teman dan kita buka diskusi. Silakan Mbak Seli atau Mas Hermansyah akan mandu diskusinya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you Bu Sophie. Wow, luar biasa ya. Kita kasih apa dulu dong, Bu Sophie ya. Saya banyak belajar nih. Ini saya tadi melakukan 2 gerakan tadinya sudah fresh banget nih. Sudah fresh banget. Apalagi kalau nanti ditambah gerakan-gerakan lain mungkin ya. Mungkin ada tambahan gerakan dari Pak Yudi mungkin nanti. Tamparan ya. Kalau tamparan itu mimpi atau enggak gitu kan. Iya. Dari Mbak Seli, gimana Mbak Seli? Pemaparan tadi dari Bu Sophie, monggo. Ya, yang pastinya sangat menarik sekali ya. Banyak ilmu-ilmu yang memang kita bisa dapetin, terus juga pencerahan-pencerahannya, terus juga tadi stretchingnya itu yang bikin kita juga jadi apa ya? Jadi
lebih enak lagi lah seperti itu. Yang pastinya sih sangat baik sekali, sangat bermanfaat sekali kalau menurut saya pribadi ya. Seperti itu sih Pak. Iya, iya. Oke. Dari teman-teman di sini ada Pak Joko, Pak Nanang. Pak Nanang masih monitor, Pak Nanang? Monitor, monitor. Monitor. Ya, boleh di open kamera, Pak Nanang. Bagaimana tadi Pak Nanang responnya dari Ya, Bu Sophie? cukup bagus. Jadi banyak pengetahuan yang baru ya. Terutama masalah Yang psikologi. baru apa Pak Nanang? Boleh tahu Pak? Apa nih yang baru dari saya? Nah, itu gerakan-gerakan itu. Tepuk pipi. Ya, mau gimana lagi ya. Memang secara psikologi kita mungkin tidak hafal tentang keilmuannya. Tapi mungkin juga secara alamiah kita juga sudah mempraktekannya mungkin. Tapi kalau tadi yang tepuk-tepuk emang baru saya baru dengar. Cuman ada beberapa kalau lihat kayak trauma healing gitu kan. Taruhlah kejadian banjir itu yang pernah terjadi di Cirebon itu, ya banyak permainan-permainan yang dilakukan gitu kan. Terutama untuk menggugah kembali atau menghilangkan trauma yang ada di sekitarnya pada saat banjir. Nah, kalau kita lihat di para seller ya mungkin tadi ya tekanan-tekanan target itu ya, sehingga menyebabkan ketegangan-ketegangan gitu kan. Bisa dilihat lah, kita bisa rasakan ketegangan ini kan biasanya leher kencang, kaku gitu kan. Mungkin tadi dengan gerakan-gerakan tadi bisa sedikit lentur ya, tidak tegang lagi gitu. Itu yang saya tangkap ya tadi kalau sepintas ya. Monggo yang lain barangkali. Yes, Pak Nanang, thank you. Bu Sophie, kalau Iya, kita mau pesta, kan kita lagi siap-siap ya. Kadang-kadang tuh sampai berkeringat gitu. Itu kenapa itu, Bu? Jadi bergerak kan, kalau bergerak itu kan memang ada yang terbakar gitu. Berkeringatnya mungkin karena memang apa tubuhnya terbakar, apakah karbo, lemak, bagian dari tubuh. Enggak, padahal kan kita tidak gerak tuh. Jadi hanya atau bukan hanya pesta deh, Pak. Mungkin kita mau ada satu activity gitu ya. Kegiatan atau manggung atau apa gitu. Nah, kadang-kadang padahal udah AC itu, ruangan itu AC. Tapi kenapa ya kok Tapi tubuhnya mengeluarkan berkeringat karbo itu. Berkeringat itu. Ya, pertama karena tubuhnya bergerak meskipun itu sangat istilahnya Minim. otot minor ya, bukan otot makro ya, yang otot kecil gitu ya, bukan otot besar gitu ya. Yang kedua kita itu mau dari ujian nafas ya, itu. mau ujian berkeringat gitu. Berkeringat. Nah, yang kedua itu karena nafas, Pak. Jadi pada nafas, saya nggak hafal ilmu nafas ya, cuma saya pernah mengalami juga dan dari ilmu orang yang tenaga dalam dan sebagainya. Pada tarikan nafas tertentu, pada olah nafas tertentu, itu bisa membuat seperti tubuhnya itu terbakar lemaknya. Membakar lemak. Sama seperti melakukan aktivitas lari begitu loh. Oh ya? Maaf. Misalkan kita melakukan kegiatan seksualitas, itu kan bisa berkeringat meskipun tidak lari. Tidak lari, nggak main sepak bola, nggak main bola basket. Nah, itu ternyata juga ilmunya di pernapasan, Pak. Jadi ada teknik pernapasan. Saya tuh pernah ya tidur di AC, bangun tidur berkeringat. Wah, aku baru ingat, oh iya itu tarikan nafas. Jadi ada tarikan nafas tertentu yang membuat kita itu tubuhnya itu mengeluarkan tenaga. Dan itu tenaga itu kan butuh karbo, butuh kalori, butuh lemak gitu ya. Itu kemudian terbakar, istilahnya apa? Sekresi ya, keluar gitu. Keluar sehingga berkeringat gitu. Berarti bisa untuk pelangsingan juga ya Bu Sophie ya? Pernapasan itu. Iya, kemarin ada kelasnya itu tapi saya belum ikut. Ada kelas breathing. Oh gitu Bu.
Bisa. teknik pernapasan gitu ya Bu ya? Iya, bisa untuk kesehatan, ya. Kemudian bisa untuk tenaga dalam, gitu ya. Bahkan sampai yang apa namanya, yang supranatural itu ya, pada teknik tertentu ya, pengobatan jarak jauh, gitu ya Pak. Oh, iya. Wah, menarik tuh. Tapi saya nggak punya ilmunya itu, belum. Bernapas bisa membakar lemak tuh menarik tuh. Berarti harus sering-sering Ini loh pernapasan Pak, perut nih kita. apa Pak itu Nanang. loh, senam tai chi, itu kan pernapasan. Berkeringat Oh loh. iya, betul, senam tai Berkeringat chi. itu, tai chi itu kan sangat Gerakannya sangat lembut kalem. ya. Tapi kan berkeringat. Itu saya taunya itu dari ibu mertua saya, sudah lansia. Senamnya sangat ringan, cuma gerakan jari, terus tarikan nafas gitu ya. Itu Kayak keringetan. tai chi gitu ya? Iya, itu keringetan. Iya. Saya belajar dari guru saya teater, itu ada. Jadi ada gerakan tertentu yang sangat ringan, tapi ternyata bikin keringatan. Iya. Nah, tapi saya belum ekspertis di bidang itu. Baik Bu Sophie. Pak Joko, monitor Pak Joko? Atau Pak Yandri? Pak Yandri, ada di sini Mas Randy Sukmajaya. Keren banget nih namanya. Randy Sukmajaya. Halo bro. Beliau guru Pak, guru SMA dari Malang. Oh dari Malang. Saya lagi di Malang ini Mas Randy. Halo Mas Randy. Malang mana di kabupaten atau kota? Belajar apa tadi Mas Randy? Wah, lagi ngomong ya, Wah, sama Omar. Monggo Mas Randy, belajar apa tadi dari Bu Sophie? Iya. Ya, yang saya tangkap tadi ya untuk apa ya istilahnya ya, untuk menjadi apa? Sales tadi ya harus apa? Banyak tantangan gitu ya, banyak penolakan dan sebagainya, tapi itu semua bisa diatasi kalau kita punya apa ya, keberanian atau percaya diri atau apa istilahnya ya, tekad yang kuat gitu untuk apa istilahnya menawarkan produk yang mau kita tawarkan seperti itu. Terus menjadi sales itu juga apa, untuk tingkat stres itu juga sangat tinggi gitu, seperti itu yang saya tangkap tadi seperti itu. Tapi ya itu semua memang bagian dari apa ya, bagian dari profesi. Saya rasa semua profesi punya tingkat stresnya masing-masing gitu. Saya sebagai guru juga ada tingkat stresnya masing-masing. Jadi ketika dalam kondisi stres ya saya berusaha merilekskan diri dengan cara yang sudah dijelaskan Ibu tadi gitu, misalkan dengan musik atau dengan apa yang melakukan hobi seperti itu. Hobinya olahraga ya Mas? Kenapa? Hobinya olahraga? Iya kan, olahraga di rumah aja, lari-lari. Nah itu kadang kalau sudah kerja itu lupa hobi masa muda, misalkan futsal, ya toh? Iya. Kalau anak laki-laki yang biasanya ayo futsal bareng, atau kalau di sekolah itu main voli bareng gitu ya, ono balopo gitu ya, bulu tangkis. Nah kadang kalau kita sudah jadi bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu juga ya, nah karena kesibukan tadi rutinitas itu melupakan tadi olahraga yang dulu itu asyik. Nah itu justru malah membuat kita bisa terbantu sebenarnya untuk rileks, untuk tadi hormon anti stresnya itu keluar kalau melakukan kegiatan bergerak. Intinya itu bergerak. Intinya bergerak ya Bu Sophie ya. Bergerak. Kalau olahraga itu kan bisa juga lebih happy ya, karena sama teman itu kan jadi rame gitu kan, jadi seru gitu kan. Iya. Iya. Thank you Bro Randy. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Kalau Mbak Erni apa nih Mbak Erni? Yang didapat 1 poin dari Bu Sophie tadi Mbak Erni. Ya itu tadi Pak, gini. Baru tahu. Yang disentuh rahangnya tadi ya? Iya, ini. Tepuk clapping. Bu, Pantesan. bukan di leher Bu ya, di rahang. Kan
Kalau di sini Iya. jantung, Bu. Kira. Kalau leher itu jantung, Bu. Jadi nanti bikin ibu jantungnya berdebar. Kalau yang ditepuk ini leher, bukan leher, Bu. Jadi rahang sini. Garis rahang ya. Iya. Garis Kalau rahang. ini jantung, saya pernah ya. Saya pernah waktu nyetir kan, nyetir itu nggak sampai rahang, jadinya di sini. Akhirnya apa? Oh, nomornya jantung duk 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 gitu. Ternyata salah treatment gitu. Jadi Apalagi kalau kalau lagi sedih gitu, lagi nyetir sedih, tepuk-tepuk, tapi tepuk-tepuknya itu turun gini, nggak pas gini. Saya bingung nyetirnya kalau gini ya, gini. Ternyata ini bikin apa, otot jantungnya berdebar. Bukan otot jantung sih, itu bagian otot ya yang mengarah ke jantung sehingga berdebar. ya ya. Oh enggak Mbak Erni, apalagi Mbak Erni? Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Erni? Nggak ada, Coach. Belum ya? Belum. Itu mungkin ada adik mahasiswa apa yang menarik atau ada yang perlu saya Mas Yazid? Mas Yazid tuh, monggo. Ya, Ada Bu dosen. baik. Terima kasih, luar biasa ilmunya, ilmu baru untuk saya yang tadi tentunya yang tepuk rahang untuk apa stres ya, untuk mengurangkan stres. Tapi saya mungkin lebih ke tadi poin di motivasi, Bu, ya. di motivasi. Saya itu tipikal orang yang melakukan sesuatu itu di saat apa ya bahasanya spurt energi gitu. Jadi di saat ada dorongan, saya langsung termotivasi sekali. Tapi setelah itu udah lagi apa mengurang lagi gitu. Nah itu untuk menjaga hal seperti itu dalam hal psikologi itu apa ya yang harus saya lakukan atau mungkin apakah karena lingkungan atau kayak gimana gitu. Oke, itu mohon maaf istilahnya hangat-hangat tai ayam gitu ya. Iya. Pertama, itu bisa jadi yang dilakukan itu targetnya atau goalnya itu bukan very important outcome. Nah, itu saya bahas waktu bulan lalu ya, untuk seri pertama yang saya isi ya. Jadi kalau itu nggak very important outcome, bisa jadi kita itu cuma semangat di depan. Gitu. Jadi effort kita nggak besar juga. Gitu. Misalkan sebulan yang lalu itu contohnya jualan ya, jualan online. Ada seorang pekerja jualan online. Dia jualan online tapi tidak ajak gitu ya. Tidak ajak atau cuma semangat di awal. Ya karena itu bukan very important outcome buat dia. Dia hanya sekedar pengen nyoba jualan. Pengen jajaki pasar. Pengen jajal aku bisa jualan nggak? Bukan very important outcome pada income yang mau didapatkan tambahan, set income ya. Gitu. Jadi Mas Yazid juga harus koreksi. Oh ini berarti bukan very important outcome-ku dari sisi apa ya? Gitu. Bisa jadi tadi cuma apa coba-coba. Bisa jadi itu cuma jajal gitu ya, orang Surabaya bilang jajal aja. Lalu yang kedua, untuk terus-menerus mempertahankan motivasi ya atau semangat tadi, perlu ada satu ada dua sih sebenarnya. Bisa diri sendiri yang memberi hadiah pada diri sendiri. Gitu ya. Kalau saya itu kalau udah kerja ngoyo berhasil dapat tambahan income, misalkan habis ikut tes, habis ngasih training, atau habis dapat kerjaan apa gitu, ngasih satu assessment dan sebagainya gitu ya. Itu saya punya celebrating sendiri. Saya punya me time, lalu saya makan enak yang mestinya saya nggak boleh, misalkan nasi bebek, es krim, itu bisa saya makan sepuasnya. Saya menselebrasi diri saya sendiri. Gitu. Atau saya berbagi buat orang lain gitu ya. Berbagi buat orang lain. Jadi kita bisa memberi hadiah pada diri kita atas capaian kita. Lalu yang kedua bisa jadi minta tolong orang lain untuk memberi reward, memberi apresiasi, memberi tadi selebrasi buat kita. Kasih selamat dong kalau aku nanti bisa jual ini apartemen, misalkan dititipi temen nih, nyewain apartemen atau jual apartemen, selamat dong. Gitu. Ayo atau kita mancing bareng atau kita camping bareng, ayo kita kemana gitu bareng.
Nah, itu menambah tadi dorongan untuk mencapai goal. Gitu. Makanya kalau di perusahaan BUMN itu banyak sekali, bank juga gitu ya, perbankan itu banyak sekali komisi-komisinya itu bisa sampai gaji ke 15 gitu kan, gitu. Nah itu tambahan-tambahan yang bisa memacu motivasi. Gitu Karena Mas itu Egi. lebih enak sebenarnya ekosistem ya, lebih enak ekosistem. Misalkan mohon maaf MLM, itu kan ada sistem tuh ya Pak ya, Pak Iya, Chairman ya. betul betul. Apa Lion, Gold, Silver, itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, itu membantu kita sebenarnya untuk tadi supaya kita nggak down, supaya kita tadi ada track-nya gitu, ada step by step-nya. Gitu. Kalau ekosistem enak sebenarnya, lebih enak. Gitu. Kalau yang bisnis pribadi itu yang kadang up down gitu kan, apalagi tadi tantangannya banyak, ditolak lah, dikatain ini itulah, terus nggak berani deketin ini, masa jualan ke saudara, nggak berani ke teman, masa jualan ke teman, aduh nggak berani jualan akhirnya gitu kan, akhirnya nggak dapat tambahan income. Gitu. Ya begitu deh. Siap, Sofi. Terima kasih banyak. Berarti lebih ke self reward ya. Ini ya. Boleh, self reward. Terima kasih, Bu. Kadang kita melupakan diri kita yang sudah berhasil, ya toh? Jadi Mas Yajid kalau lagi ujian terus nggak bisa jawab, ingat ini nih saran Bu Sofi tadi, pukul rahang. Enaknya temanku itu nggak berani presentasi tepuk-tepuk di toilet kamar mandi sekolah. Ini tepuk-tepuk, habis gitu mensugesti dirinya sendiri kan, gitu kan. Akhirnya ini kan udah kurang tuh ketegangannya, lalu mensugesti diri sendiri. Akhirnya ngomongnya lancar gitu. Ngomong-ngomong tadi Bu Sofi kalau ini apa nasi bebek Surabaya di mana rekomendasi? Banyak, dijemur ada, di di daerah Perak itu ada. Oke, boleh. Kapan-kapan nanti saya hunting kuliner di sana. Yang paling enak itu di Madura itu yang terkenal itu. Oh di Madura ya. Jadi tempatnya Pak Yudi nih. Di Bangkalan tuh, Coach, di Bebek Sinjai. Oh Bebek Sinjai, Bangkalan. Nyebrang berarti ya? Nyebrang dulu ya? Enggak, Suramadu. Ada jembatan Suramadu. Oh Suramadu ya? Ya. Oke. Bisa nanti mampir ke Sumeneb. Siap. Kalau ke Sumeneb bukan mampir, jojuk itu. Kalau Surabaya itu bilang jojuk itu memang menuju. Ada Mas Yandri juga di sini. Mas Yandri dari Jambi tuh, Pak Yandri mana nih? Oh, dari Jambi. Jambi ya. Tempo hari kayaknya udah pernah komunikasi juga ya, Jambi. Pak Suwarto yang kemarin tuh, yang halo gabung. Pak Yandri guru juga beliau. Oh, pengajar juga. Ya. Silakan Mas Yandri. Siapa? Saya nyimak aja dulu, Pak. Nyimak aja ya. Saya tadi telat hadir, Pak. Baru selesai bubar kursus jam 9, Pak. Udah praktek belum tepuk-tepuk rahangnya tadi? Baru dapat barusan, Pak. Oh, barusan ya. Oke. Baru sedikit dapat informasinya, Pak. Nanti rekamannya bisa minta sama Mbak Erni itu rekamannya. Nah, itu dia, Pak. Itu yang ditunggu tuh, Pak. Bagus itu. Tadi tepuk-tepuk rahang bagus tuh. Untuk anak-anak didik juga bagus itu. Tepuk rahang. Dapat ilmu baru tuh, Pak. Ngilangi grogi. Tepuk rahang, Pak. Saya oper dulu nih ke Mbak Seli. Silakan Mbak Seli. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ini udah kira-kira udah jam 9 juga ya. Gimana acara ini? Apakah mesti kita lanjutkan atau bagaimana? Mungkin Pak Yudi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin bisa closing statement dari Bu Sofi. Ya, baik.
Terima kasih untuk Sobat Konus semuanya. Mungkin setelah pembahasan kita yang sangat menarik malam ini, mungkin sekarang saatnya kita untuk mendengarkan closing statement nih dari Bu Sofi untuk topik kita yang menarik malam ini. Silakan Bu Sofi untuk kita diberikan closing statement nih Bu. Silakan Bu. Baik, untuk para sales Nusantara ya, agar kita tetap optimis, maka perlu terus-menerus mengatasi problem emosi kita. Lalu yang kedua, membangun cara berpikir yang lebih positif begitu ya, agar kita makin super begitu ya, sehingga nggak perlu lagi minder, nggak perlu lagi grogi, nggak perlu lagi kecil hati gitu ya, sehingga terus-menerus begitu ya. Jadi memang kita nggak boleh berhenti untuk tadi mencapai track kesuksesan. Jadi kesuksesan itu sebenarnya bukan peak ya, bukan puncak ya, tapi setiap tangga itu adalah langkah-langkah kita untuk di kesuksesan gitu, bukan di puncaknya, tapi bagaimana kita melalui setiap tangga itu dengan super optimis begitu ya. Semoga bisa dilakukan. Yes, Bu Sofi. Thank you Bu Sofi. Foto bersama Pak. Ya. Pak Coach, foto bersama ya sebelum ditutup. Monggo, siapa yang ambil, Mbak Erni ya? Atau Mas Yasid? Boleh, Pak. Boleh. Mas Yasid, monggo Mas. Kasih hitungan Mas Yasid. Siapa? Ini Pak Joko. Masih close ya, Mas? Masih close. Ya. Ada orangnya. Kayaknya lagi ini ya. Lagi ke belakang atau apa? Oke, baik. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Alhamdulillah. Silakan Pak Herman, Pak Coach. Thank you Mas Yazid, Bu Sofi. Terima kasih. banyak. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi, thank you Pak Yudi. Terima kasih semuanya. Teman-teman.